Saudaraku, selamat datang di ruang yang aman ini, di hari ke-6 perjalanan pemulihan kita. Kita akan memasuki sebuah ruang yang mungkin telah lama terkunci, yaitu ruang masa kecil kita. Tarik nafasmu dalam-dalam, tenangkan dirimu, dan izinkan dirimu hadir sepenuhnya. Hari ini adalah hari di mana kita akan bertemu kembali dengan dirimu yang kecil, versi dirimu yang murni, polos, dan mungkin pernah terluka. Mungkin selama ini engkau telah berusaha melupakannya, berpikir bahwa dengan tumbuh dewasa, semua luka masa kecil akan hilang dengan sendirinya. Tapi dengarkan baik-baik. Ada bagian dari jiwamu yang masih duduk sendirian di pojok hati, menunggu untuk disapa, dipahami, dan akhirnya dipulihkan dengan kasih yang mungkin belum pernah ia terima. Bagian itu tidak menghilang. Ia hanya belajar diam, belajar tidak mengganggu, belajar untuk tidak meminta. Tetapi hari ini kita akan dengan lembut membuka pintu itu. Kita akan datang sebagai orang dewasa yang bijak, penuh kasih, dan memahami untuk menjemput bagian kecil dirimu yang mungkin masih terjebak dalam ketakutan, kesedihan, atau kesepian. Percayalah, ini adalah langkah penting menuju pemulihan yang utuh, yaitu berdamai dengan diri kecil kita. Firman Tuhan hari ini biarlah menyentuh relung terdalam dari hatimu. Mazmur 27 ayat 10 dengan indah mengingatkan kita bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Renungkanlah ini. Bahkan dalam pengalaman ditinggalkan yang paling mendasar sekalipun, Tuhan tetap hadir sebagai penyambut, sebagai rumah yang selalu terbuka. Dalam Markus 10 ayat 14, Yesus berkata dengan tegas, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka." Perkataan ini bukan hanya untuk anak-anak secara fisik, tetapi juga untuk anak kecil di dalam dirimu, yang mungkin selama ini dihalangi oleh rasa malu, takut, atau anggapan bahwa ia tidak penting. Tetapi Yesus berkata, biarkan dia datang. Artinya tidak ada penghalang yang boleh menghentikan bagian kecilmu untuk menerima kasih-Nya. Yesaya 61 ayat 1 melengkapi dengan janji pemulihan yang menyeluruh. Firman Tuhan berkata, "Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang tertindas dan untuk menyembuhkan mereka yang remuk hati." Tuhan tidak hanya menyembuhkan yang dewasa, Dia menyelamatkan bagian dari dirimu yang masih kecil dan masih terluka. Dia datang khusus untuk membawa kabar baik bagi bagianmu yang tertindas oleh kenangan pahit dan menyembuhkan hati kecilmu yang remuk. Mungkin engkau ingat masa kecilmu dengan jelas, setiap detil, setiap luka, setiap air mata yang tidak sempat ditumpahkan. Atau mungkin semuanya terasa kabur, seolah ada ruang kosong yang tidak ingin engkau masuki. Kedua-duanya valid, kedua-duanya nyata. Tetapi meskipun ingatan itu mungkin samar, perasaan tidak pernah bohong. Engkau masih bisa merasakannya, bukan? Ketakutan yang dulu engkau pendam saat menghadapi konflik orang tua, atau kata-kata kasar yang seperti pisau menusuk dan kau simpan dalam-dalam. Atau pengalaman kehilangan yang tidak pernah diberi bahasa. Mungkin kehilangan rasa aman, kehilangan kepolosan,
atau kehilangan masa kecil yang seharusnya kau nikmati. Dan sekarang, meskipun kau sudah tumbuh dewasa, memiliki karir, tanggung jawab, mungkin keluarga, bagian kecil itu tidak hilang. Ia masih ada di sana, terkadang muncul dalam bentuk reaksi berkelebihan terhadap kritik, ketakutan ditinggalkan yang irasional, atau kesulitan mempercayai orang lain. Ia hanya menunggu untuk akhirnya dilihat, didengar, dan dipeluk dengan pengertian yang tulus. Saudaraku, bayangkan anak kecil itu, diri kecilmu, sedang duduk di sudut ruangan hatimu. Bagaimana penampilannya? Apa yang ia rasakan? Apa yang paling ia butuhkan saat ini? Sekarang, mari kita masuk dalam waktu hening yang khusus. Ambil buku jurnalmu atau siapkan hatimu saja untuk mendengar. Pejamkan matamu sejenak, tarik nafas yang dalam, dan biarkan dirimu yang dewasa bertemu dengan dirimu yang kecil. Tanyakan dengan lembut kepada dia, bagian kecil dari diriku yang terkasih, apa yang sedang kau rasakan saat ini? Selama ini, apa yang ingin kau katakan yang belum pernah aku dengar dengan penuh kasih? Jika aku bisa memelukmu sekarang, seperti apa pelukan yang paling kau butuhkan? Kata-kata apa yang paling ingin kau dengar? Apa yang paling membuatmu takut? Dan apa yang paling kau rindukan? Tanyakan dengan lembut, bagian kecil dari diriku yang terkasih, apa yang sedang kau rasakan saat ini? Selama ini, apa yang ingin kau katakan yang belum pernah aku dengar dengan penuh kasih, bahkan aku abaikan dan aku berusaha melupakan? Jika aku bisa memelukmu sekarang, seperti apa pelukan yang paling kau butuhkan? Kata-kata apa yang paling ingin kau dengar? Dan apa yang paling membuatmu takut? Dan apa yang paling kau rindukan? Tuliskan apa yang muncul dalam benakmu. Jangan khawatir tentang tata bahasa atau kerapian. Ini bukan tentang menulis dengan sempurna, tetapi tentang kejujuran hati. Tulis bukan sebagai orang dewasa yang memberi perintah, tapi sebagai sahabat yang akhirnya hadir untuk mendengarkan. Mungkin akan ada air mata yang mengalir saat ini di pelupuk matamu, dan itu baik-baik saja. Setiap tetes air mata adalah pembersihan luka lama. Dan sekarang, dengan mata iman, lihatlah Yesus datang kepada dirimu yang kecil. Lihat dia berlutut, membuka tangannya, dan berkata dengan suara yang paling lembut, "Aku di sini untukmu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian, dan aku tidak pernah meninggalkanmu." Biarkan cahaya kasih-Nya menyinari setiap sudut gelap dari kenangan masa kecilmu. Setiap luka, setiap ketakutan, setiap kesedihan, biarkan disentuh oleh tangan-Nya yang penuh kasih. Dia tidak hanya hadir untuk menghibur, tetapi untuk memulihkan apa yang telah dirampok oleh waktu dan pengalaman pahit. Lihatlah dirimu yang kecil mulai bangkit. Wajahnya bersinar, senyuman muncul, senyuman yang mungkin lama hilang. Ini adalah karya profetik, memulihkan masa lalu dengan kuasa kasih yang bekerja di masa sekarang. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain bagimu dulu, Tuhan sedang melakukannya. Apa yang tidak kau terima dari manusia, engkau akan dan pasti terima dari sumber kasih yang tidak terbatas. Letakkan tanganmu di dada, tepat
di tempat hati kecilmu berada. Rasakan detaknya dan ucapkan kebenaran ini dengan penuh keyakinan. Katakan, aku tidak akan melupakan diriku yang kecil lagi. Aku berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian menghadapi ketakutan dan kesedihan. Dan aku membiarkan Tuhan Yesus menyentuh setiap luka masa kecilku dengan kasih-Nya yang menyembuhkan. Aku percaya Dia sedang memulihkan tahun-tahun yang pernah dimakan habis oleh kepahitan. Dan hari ini aku sedang dipulihkan dari dalam keluar, dari masa lalu ke masa kini, dari luka menjadi tujuan. Aku menerima kasih Bapa Surgawi yang sempurna, yang mengisi setiap kekosongan dan menyembuhkan setiap luka di hati kecilku. Saudara, ucapkan ini berulang kali. Mari kita ucapkan sekali lagi dan katakan, aku tidak akan melupakan diriku yang kecil lagi. Aku berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian menghadapi ketakutan dan kesedihan. Aku membiarkan Tuhan Yesus menyentuh setiap luka masa kecilku dengan kasih-Nya yang menyembuhkan. Aku percaya Dia sedang memulihkan tahun-tahun yang pernah dimakan habis oleh kepahitan. Dan hari ini aku sedang dipulihkan dari dalam keluar, dari masa lalu ke masa kini, dari luka menjadi tujuan. Dan aku menerima kasih Bapa Surgawi yang sempurna, yang mengisi setiap kekosongan dan menyembuhkan setiap luka di hati kecilku. Saudara, biarkan kata-kata ini meresap ke dalam roh dan jiwamu. Dan kita mau akhiri dengan doa penutup yang intim dan penuh kasih dengan Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang lembut dan penuh kasih sayang, Engkau yang tidak hanya melihat aku yang kuat dan mampu, tetapi juga Engkau melihat aku yang kecil, yang rapuh, dan sering menangis diam-diam dalam kegelapan. Hari ini dengan penuh keberanian dan harapan, aku membuka kembali pintu hatiku. Tempat di mana aku pernah merasa ditinggal, tempat di mana janji-janji masa kecil terampas, tempat di mana kepolosan terluka. Aku mengundang Engkau untuk duduk di sana, di ruang hatiku yang paling dalam. Jamahlah dengan tangan-Mu yang lembut, hapuslah air mata lamaku yang belum kering, dan berbicaralah dengan suara kasih yang dulu tidak sempat aku dengar. Bantu aku ya Bapa untuk memeluk diriku sendiri, seperti Engkau memeluk aku dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Ajari aku untuk menjadi orang tua yang baik bagi diriku yang kecil, untuk memberikan pengertian yang ia butuhkan, dan perlindungan yang ia rindukan, dan kasih sayang yang ia idam-idamkan. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau lakukan dari tingkat yang paling dasar. Terima kasih karena Engkau tidak terburu-buru, tetapi bekerja dengan sabar dan penuh ketelitian. Aku percaya Engkau sedang membuat segala sesuatu menjadi baru dalam hidupku. Dan aku berterima kasih kepadamu, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan. Amin. Saudaraku, ingatlah engkau berharga. Engkau bukan pribadi yang terlambat sembuh, tetapi engkau adalah anak kecil yang akhirnya disapa, yang akhirnya didengar, yang akhirnya dipeluk dengan kasih, yang ia rindukan seumur hidup. Dan hari ini, bersamaan dengan doa dan deklarasi imanmu, dirimu yang kecil sedang dipulihkan. Dia belajar tersenyum lagi, belajar mempercayai lagi, belajar berharap lagi. Pemulihan ini nyata, pemulihan ini milikmu, pemulihan ini terjadi sekarang. Berikan waktu sejenak untuk bertanya
dan untuk berdamai dan untuk bercengkerama dengan diri kecilmu. Dan biarlah engkau nikmati di dalam damai dan membawa serta dirimu yang kecil itu, karena sekarang akhirnya engkau pulang pada dirimu sendiri. Dan sampai berjumpa esok hari. Tuhan memberkati. Amin.